tokoh apa. Kayaknya banyak sekali nih kegiatannya. Justru nih hobi ini justru saya penulisan itu merupakan hobi saya yang awal. Oh gitu. Jadi mungkin ya nggak banyak yang tahu. Justru saya nulis itu dari SD kan. Justru nulis gitu. itu dari zaman dulu. Oh. Zaman dulu tuh ada percil ya. Ya. PR kecil. Jadi ketika anak-anak lain masih main atau apa segala rupa, saya tuh udah kepalanya tuh sudah penuh sekali ya dengan apa yang ingin saya ungkapkan, tapi saya nggak bisa. Seperti konsep villa ya, kalau di puncak-puncaknya dengan nama-nama sendiri masing-masing. Betul. Nah ini seperti itu. Kayaknya di Punten ada sepertinya di sana. Udah. Lalu di kebonnya. Iya. Ini alami sekali nih para viewer ya. Kalau cuaca pagi ini memang terasa mendung tapi menambah jadi ini ya. Sejuk. Out of box ya kita tempatnya. Benar ya, ini enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia buat Sobat Indonesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari yang sangat cerah, pagi yang cerah ya. Kami di udara terbuka ini di Bandung Utara, Dago, tepatnya di kompleks PMI Dago ya. Nah itu kita akan bicara masalah kehidupan nostalgia, tapi juga masalah aktual mengenai dunia literasi. Kurang lebih saya pernah tinggal 45 tahun di sini. Jadi ada sejuta kenangan lah yang tidak terlupakan, dan kebetulan narasumber kali ini pun pernah tinggal di sini. Memang kami berjarak usia yang relatif agak jauh sehingga pada waktu bertetangga tuh kurang mengenal lebih dekat. Justru kenalnya sekarang gitu. Nah itu luar biasa, pertemuannya juga tanpa sengaja. Beliau menulis dari satu media, kemudian kami bisa kontak lagi, dan akhirnya terpikir ada inspirasi yang bagus nih untuk mengangkat satu tentang sejarah Kota Bandung. Sejarah Kota Bandung itu terkait dengan zaman Belanda dulu, dan kebetulan kompleks PMI itu juga menyangkut rumah-rumah peninggalan Belanda zaman dulu. Nah saya nggak pengen banyak cerita lah, karena ceritanya ada di narasumber kami. Nah, beliau adalah Ibu Mary ya, panggilannya Cemeri. Pokoknya ada di sini tuh dalam getaran yang mengalir dalam darah. Pokoknya bersenyawa lah dengan darah kerelawanan PMI, karena kami adalah anggota dari keluarga besar PMI. Nah, di belakang itu adalah rumah Cemeri sendiri. Rumah saya sebelah sana, rumah orang tua di atas. Jadi ini lumayan sekali kompleksnya, 3,5 hektar. Nah, tapi kita akan bicara kenapa harus Bu Mary gitu untuk menyangkut buku sejarah ini, apa kaitannya gitu. Kita korek aja lebih dalam dari seorang penulis muda. Nah, gimana? Apa kabar? Ya, Damang? Alhamdulillah Damang. Damang. Ya. Sehat. Punten dulu agak jaim gitu. Iya katanya pendiam ya. katanya ya. Ya, karena mungkin masih ABG. Iya, betul. Dan beda generasi. Beda ya, cukup jauh juga ya. Beda generasi. Tapi saya masih kelihatan muda kan. Masih. Pastilah. Semangatnya terutama. Iya, dan saya juga kagum, salut ada seorang penulis muda nih. Malu sebenarnya Bang. Ya. Kalau disebut. Ya kita mengenal ada Arianto Kunto ya di Bandung, terus Sudarsono Katam, Pak Suwarno, banyaklah penulis. Tapi mereka kan istilahnya generasi mudanya umur 20-40 tuh yang muncul tuh kayaknya perlu digerakkan lagi gitu. Diperlukan regenerasi ya. Sehingga apabila ada penulis muda yang muncul, kita perlu apresiasi. Iya. Seperti Bu Mary ini. Ya. Kebetulan saya ditemani Pak Ruli ya, pengen mengulik gitu, ngulik orang Bandung sekali. Gitu. Betul. Dengan segala permasalahan kompleksitasnya, khususnya dunia literasi.
Silakan Pak Baik, Ruli. terima kasih Pak Riki. Bu Mary lengkapnya Ibu Mary aja Mary ya? deh kayaknya ya. Mary aja ya, Mary aja. Oke, baik. Ce juga enggak? Teh Mary? Mangga lah bebas. Mangga ya. Iya. Teh Mary biar nggak terlalu kagok ya. Iya. Jadi lengkapnya itu namanya siapa? Merina Teh- Listiandari. Teh Merina Listi Andari ya. Betul. Dan Pak Riki betul sekali, memang kita di sini ada topik menarik. Kita bicara sejarah Kota Bandung, tidak hanya dari sosok Teh Mary yang menulis, tapi juga pelakunya yang merasakan langsung ya, tinggal di tempat yang menjadi bagian dari sejarah sepenggal sejarah Kota Bandung ya. Gitu. Nah, Teh Mary, boleh dong cerita ke kami ya, dan juga para Viewers viewers dari Sobat Small and Smart Smart. channel ini, gimana sejarahnya Teh Mary di sini? Tinggal di sini. Sejarah tentang kami kenapa tinggal Iya, di sini ya. tinggal di Lahir, dari Oh. mulai lahir. Seingat itu pernah langsung tinggal di sini. Jadi seingat sepanjang ingatan saya, dulu saya sempat di bawah di Panumbangan. Oh gitu. Dulu sebelum memang pindah ke sini sempat tinggal di rumahnya Pak Santo Mungkin waktu tuh, di TK bagian. mungkin ya. Oh, Tahun belum. berapa lahir? Enggak. Belum ya? Lahir tahun sama Pak Ruli lah dekat. Ya, sama. Gak apa-apa, ungkapin aja. Tahun 77. Tahun Wah, 77. mudaan Teh Mary berarti. Sudah 10 tahun. Ya, sekitar Di Bandung dan di Bandung. di Bukono ya. Ya, lahir di Bukono. Nah, lahirnya itu di PMI, Di di PMI PMI. Jalan Aceh Jalan gitu. Aceh. Di Jalan Aceh itu ada apa sih namanya tuh, kayak rumah bersalin, namanya tuh Bayu Tresna, dan itu merupakan salah satu bentuk usaha pertama PMI Bandung Ya, gitu loh. buka klinik ya. Betul, klinik yang mendirikan itu Dokter Junjunan. Oh, Nah, Rata-rata anak kompleks anak-anak PMI itu kompleks lahir di PMI sana. lahir pasti di sana, dan Iya, termasuk bidan saya yang sama. juga. Ibu Sukono itu adalah bidan pertama gitu yang saya ingat, sepanjang ingatan saya memang selama hidup tuh di situ gitu ya, sampai sebelum nikah dan pergi gitu. SD saya di SD Sabang. Rata-rata di SD Sabang, kalau orang-orang kompleks PMI itu semua rata-rata di SD Sabang, Sabang. Kang Ruli. Terus SMP-nya, kalau anak SD Sabang biasanya nggak jauh tuh SMP-nya, pasti SMP 2, SMP Kalau 5, 7. 7. Nah, saya kebetulan dapatnya di 7 gitu kan. SMA, kemudian SMA 1. Satu. Benar-benar tinggal di sini, sekolah di sini, Iya, kuliah pun betul. di Bandung juga. Betul. Dia tidak pernah meninggalkan tempat ini sampai menikah dan di tahun 2002. 2002 nikahnya. Tapi kan terus Sempat bekerja. kerja. Karirnya gimana? Nah, itu kerja ya alhamdulillah saya tekstil ya awalnya gitu. Jadi saya kerja di tekstil tuh lama sekali Masih di Jadi- Bandung juga ya. di Bandung gitu. Terus kemudian pindah-pindah agak lumayan ya dulu, kayaknya sampai direbutin sama orang juga dulu ya. Jadi dari Politex terus kemudian ke Polivin, apanya terus direbutin sampai kemudian perusahaan Jepang, perusahaan Korea, sampai kemudian dapat beasiswa untuk sekolah di Malaysia saat itu, bisnis gitu di situ. Ya cuma keluarnya saat kuliah aja, Oh, sempat keluar itu aja. Jadi selama ini ya di Bandung, di Bandung terus ya. selalu di Bandung, seumur hidup Berarti di kan Bandung. karirnya cemerlang Pak Ruli. Betul. Lumayan lah. Dan sekarang tidak Sekarang lagi nggak kerja lagi. lagi. Dulu terus sampai tahun 2006 itu selesai kerja itu awalnya tuh karena memang saya pengen mengabdi ke keluarga aja sih awalnya, dan kebetulan suami juga mulai buka usaha, dan usahanya satu lagi lumayan bagus ya. berkembang ya, Gitu. sedang Jadi bagus ya. saya mikir, karena saya punya anak 2, anak-anak saya tuh bisa dibilang jadi masa-masa keemasan mereka tuh saya nggak ikutin loh Kang. Jadi saya tuh nggak tahu loh. Jadi anak-anak tuh banyak diasuh sama ada babysitter, Iya. terus kemudian pembantu tuh Kehilangan masa emas ya. kehilangan Sempat masa emas. seperti itu ya. Sekitar mungkin 40 tahunan ya sempat Apanya? tinggal di sini ya. Oh nggak sampai. Saya tinggal di sini cuma 25 tahun. Oh, 25 tahun. 25 Oh iya, iya. 25 tahun gitu. Karena semenjak menikah itu ya Sudah. kemudian udah langsung pindah. Mungkin lebih lama Kang Riki justru. Dan Nah. sekarang fokus menjadi seorang Nah, itu ini juga. penggiatnya banyak nih ya. Betul. Tapi sebelum ke sana ada kesan yang paling menyentuh di kompleks ini apa? Kan Apa ya? pasti banyak deh. 25 Banyak, tahun, banyak 25 tahun itu udah lama 25 sekali ya. tahun, saya 40 tahunan. tahun aja, Iya. apalagi ya. Dulu tuh sekitar tahun 80 kalau nggak salah, Kang Riki ingat nggak waktu pas Galunggung meletus? Iya, iya. 83, 8 82. sekitar itu kan Bandung tuh gelap sekali ya. Iya, iya. Tapi orang tua itu termasuk yang strict banget soal sekolah. Hmm. Jadi ketika orang-orang itu pada diem di rumah, saya tetap berangkat. Gitu ya. Berangkat. Jadi ingat gitu ya, ketika Bandung mulai gelap gitu, terus kemudian ke SD Sabang, di Sabang tuh nggak ada siapa-siapa.
Tapi saya berangkat bukan cuma saya sendiri, Ada sama beberapa yang anak-anak kompleks kompleks juga, juga, sama iya. anaknya ada tetangga, anaknya Pak Guru Asri. ada juga yang tetap datang, guru-guru. Nah nggak ada Nggak gitu. ada. Nah itu yang ingat Iya. dari situ, terus kemudian gelap banget, terus ingat banget dulu sama anggota KSR di Iya. PMI dijemput kayak disuruh gitu. Iya. Jemput anak-anak di ini, terus ingat banget dijemput bareng-bareng, terus kemudian di PMI itu nggak ada siapa-siapa karena orang-orang PMI itu semua pada ke Tasik, Iya. pada jadi relawan, Iya, betul. termasuk Langsung. orang tua juga. Termasuk saya juga ke sana. Nah, Ikut orang tua. ikut Jadi memang ke sana ke Tasik langsung berapa ya. hari ya. iya gitu kan. Itulah mereka tuh- dunia PMI, dunia betul, kita suka relawan. relawan gitu ya. Jadi betul-betul bahkan anak-anak tuh udah colah gitu ya. Orang tuanya pada ke Tasik semua gitu, pada ngurusin korban Iya. apa segala rupa. Kita anak-anak kecil itu diem di PMI sampai malam, Iya, iya. dan kemudian dianterin sama pakai ambulans juga. Iya. Kebayang nggak gitu Iya. dengan kondisi yang gelap yang kayak gimana? Kita cuma anak-anak berempat kayaknya sih, yang kayak kecil-kecil banget, itu umur sekitar 6 tahun 7 tahunan. Jadi itulah Gitu. mungkin kompleks yang hijau dan sebagainya. Begitu Jadi Galunggung tuh abu-abu ya. jadi hitam, hitam malah hitam Tuh gelap gelapnya dan tuh- sebagainya. Gelapnya luar biasa, itu betul-betul mencekam ya. Luar biasa mencempres, itu betul-betul punya sejarah banget ya di hidup. Bukan cuma itu doang, tapi itu salah satu yang teringat ya. Nyaris satu episode yang panjang dari perjalanan hidupnya Teh Mary. Di sini. Panjang dari mulai anak-anak ya, Betul. remaja, dewasa, itu kan pasti Betul, berkesan sekali ya. betul. Tapi memang unik sekali ya. Dan luar biasanya ini ada 3,5 hektar Iya. hanya dihuni oleh hanya kurang lebih 12 12. kepala Jadi keluarga. seperti tuan tanah lah di sini ya. Ya. Betul. Nikmati betul ini seluas ini gitu Ya, ya. ada Nggak yang ada lagi loh kan satu yang kayak rumah begitu. luasnya 1.500 meter persegi ya. Jadi Iya, luas iya. banget. Iya. Jadi satu tetangga dengan yang lain agak berjauhan. Makanya kita sih nggak terlalu dekat. Dan terlalu dekat. Jadi betul kan, Iya. seperti itu kan. Kalau misalnya kita ya di kompleks-kompleks lain tuh rata-rata rumah tuh dempet ya, maksudnya Iya. tuh paling Iya. ada halangan apa Iya. sih, Iya. jalan utama, Paling, iya, paling. kemudian rumah-rumah yang berjajar. Iya. Kita tuh enggak. Batasnya gitu. kebun. Benar. Batasnya kebun. Betul. Betul. Iya. Saya membayangkan susah ya kalau ada tukang bakso atau somai lewat, susah manggilnya. Ada yang pernah kan jadi inget juga. Saya ingat itu salah satu yang Sampai diingat bawah juga. ya. Ada tukang mungkin nyobain ini kayaknya ada kompleks perumahan. Oh, dia Terus masuk ya. Mereka nyoba ke bawah gitu ya. Udah ke bawah tuh nggak bisa naik lagi. Itu dia. Karena kan nanjak ya. Terus berbatu-batu Iya, gitu iya. kan. Itu langsung pernah juga ngelihat yang pada tumpah ininya dagangannya. Itu Iya, beneran iya. kenangan juga. Saking terpencil mungkin ya. Betul. Karena Tapi ini dianggap nggak uniknya nih, mungkin buat sobat small and smart yang mungkin tidak membayangkan. Ini hanya mungkin orang bilang istilahnya pelemparan batu ke tengah kota. Betul. Tapi suasananya masih seperti di hutan ya. Betul. Ah, Iya. Sampai sekarang pun masih seperti itu sekarang Betul. kalau saya lihat ya. Tapi ini sisa-sisa doang ya. Aduh, dulu tuh indah banget loh, viewers. Ini pokoknya saya masih teringat banget ya gimana. Ini kita tuh bisa betul-betul yang namanya ada, kalau di orang-orang Bandung tuh pasti tahu permainan ucing sumput Iya, namanya. heeh. Jadi Oh, ini mau ngumpet-ngumpet bisa. kayak gitu. Oh, ini enak Wah. sekali ya, puas ya. Puas banget. Jadi kita bisa ngerjain temen yang jadi kucingnya gitu ya. Iya, iya. Jadi bisa jadi yang kucingnya tuh bisa apa sih? Dia begini di pohon yang mana? Iya, heeh. Kita tuh bisa kaburnya Jauh bayangin. ya. Jadi nyarinya tuh susah. Sudah jauh banyak tempat sembunyi Iya. lagi. Tapi ngalamin main gatri, main Oh, kelereng, banget. iya, iya, iya. Terus Galasin. galasin. Ini kalau main kasih juga bisa, main kasih Di luas PMI ya. ada permainan ini juga ya, yang apa sih istilahnya tuh, yang Oh. Apa ya? Kayak benteng gitu. Benteng-bentengan, Benteng-bentengan. ya itu. Iya, bentengan. Dulu di saya Panumbangan ngalamin. tuh, Iya. Panumbangan itu kan luas sekali ya. Kita Iya. di situ puas banget sih main di situ. Sangat-sangat berkesan ya. Mungkin banyak yang tidak bisa membayangkan seperti apa dulu, dan memang kita juga tidak bisa membayangkan karena mungkin jejaknya sudah. Dan bisa yang dibilang paling hilang ya. sedih, Mhm. ada sedihnya ya. Apa itu? Jadi gedung-gedung bergaya Art Deco, Ah. peninggalan Nah. Belanda akhirnya Nah itu runtuh. tuh yang Iya, kayaknya iya. harus agak sedikit diceritain ya. Ya. Iya. Ini tuh mungkin kalau viewers sekarang melihat sekarang ini hanya kebun ya, Iya. hanya kebun singkong dan hanya pohon-pohon yang sedikit yang tersisa. Kalau dulu tuh merupakan bangunan yang bahkan dulu saya sendiri nggak sadar loh Kang, Iya. bahwa itu punya sejarah penting gitu iya. ya. Saya cuma tahu bahwa saya tinggal di rumah tua. Rumah tua itu rumah apa, bagaimana awalnya dulu nggak Iya. terlalu peduli. Iya betul. Gitu betul, sebenarnya. Kita Iya. cuma tinggal karena orang tua Menikmati, tinggal di merasakan. situ. Iya. Cuma tahu bahwa ini kita tuh tinggal di sebuah rumah yang sejuk Iya. gitu ya, rumah yang nyaman, dijadiin base camp ya. Teman-teman tuh selalu ngumpul tuh di rumah gitu ya segala rupa. Tapi kita nggak pernah tahu tuh sejarahnya seperti apa. Cuma memang kita
Mary ya gitu, kalau misalnya lihat ini kok kenapa ya rumah tuh bentuknya seperti ini, sedangkan kawan-kawan lain tuh rumahnya yang relatif modern gitu kan, rumahnya kayak gimana, kok kenapa saya tinggal di rumah kayu yang besar ini apa sebenarnya, tapi hanya sebatas itu doang. Itu kaitannya dengan bahwa di rumah ini tuh nggak satu bangunan dengan yang lain tuh nggak sama, beda-beda banget. Beda-beda. Kalau misalnya dago pinggir jalan tuh relatif sama. Di sini tuh ada yang macam-macam sekali. Jadi yang paling diingat dan mungkin menjadi salah satu rujukan ya untuk bangunan rumah gotik itu adalah rumah yang paling atas, di atas banget itu namanya bangunan rumah Pak almarhum Pak Joni ya. Sukanagara ya. Ya. Sukanagara namanya Jadi semua rumah itu di sini walaupun beda-beda dan memiliki nama. Memiliki nama. Rumah saya Karangnunggal. Kalau nggak salah. Gitu, betul. Ini ada Cisayong. Ini Cisayong. Di sana lagi ada yang rumah saya Gedong Subang. Jadi memang rumah-rumah khas zaman dulu. Tertulis. Di depan rumahnya tuh ada. Depannya, ya. Cuman di rumah orang tua kayaknya udah dicopot, tapi buah dua masih waktu itu ada tulisan buah. Kalau yang pakai kayu tuh rata-rata akhirnya copot, rumah saya juga copot akhirnya sih. Cuma kalau Cisayong itu karena bentuk tulisannya tuh ini pakai tembok ya, maksudnya dibentuk. Cisayong itu masih ada kalau yang Cisayong. Itu seperti konsep villa ya, kalau di puncak-puncaknya dengan nama-nama sendiri masing-masing. Betul. Nah ini seperti itu. Tema di punten ada semut kayaknya di samping. Udah. Maklum di kebun ya. Iya. Ini alami sekali nih para viewer ya. Kalau cuaca pagi ini memang terasa mendung tapi menambah jadi ini ya. Sejuk box ya kita tempatnya. Benar ya, ini enak banget ini Pak Riki. Ini kenapa di kebun gitu ya? Ini sebetulnya kebun yang penuh kenangan dan sejarah. Sangat. Pokoknya kita pengen memeluk, kalau deket tuh pengen dipeluk gitu ya. Tanah ini tuh termasuk rumah-rumah, kan rumah nggak ada ya. Betul. Jadi sedih banget gitu. Aktif dulu nih hobi itu. Yang jiwa zaman atau apa. Kayaknya banyak sekali nih kegiatannya. Justru nih hobi ini justru saya penulisan itu merupakan hobi saya yang awal. Gitu. Jadi mungkin nggak banyak yang tahu. Justru saya nulis itu dari SD kan. Justru nulis itu dari zaman dulu. Zaman dulu tuh ada percil ya. PR kecil gitu. Jadi ketika anak-anak lain masih main atau apa segala rupa, saya tuh udah kepalanya tuh sudah penuh sekali ya dengan apa yang ingin saya ungkapkan, tapi saya nggak bisa. Dan akhirnya menulis itu merupakan salah satu jalan. Nah jadi pengen nulis puisi, nulis cerpen, nulis apa segala rupa tuh saya dari SD. Dan dimuat di PR gitu. Nah dari kemudian remaja mulai tuh nulis di Anita Cemerlang, majalah gadis, nulis cerpen-cerpen kayak gitu. Jadi dunia penulisan tuh memang sebenarnya udah dari dulu gitu. Benih-benihnya udah dari dulu lah. Udah dari dulu. Dan mencintai sejarah juga sebetulnya dari dulu gitu loh. Karena orang tua dari Jogja ya. Jogja itu sebuah kota yang syarat banget dengan sejarah. Dan ketertarikan dengan ini tuh dulunya apa, ininya apa segala rupa. Nah terus kemudian akhirnya karena saya tinggal di Bandung, saya menghubungkan itu dengan Bandung. Kalau Bandung sendiri seperti apa. Jadi kayak buku-buku Semerbak Wangi Bunga itu karya-karyanya Haryoto Kunto ya. Terus mengenai wajah Bandung tempo dulu itu udah menjadi keseharian banget. Jadi ketika orang-orang belum baca, saya tuh udah baca-bacaan kayak gitu. Nah justru dari itulah gitu, dari buku-bukunya Pak Haryoto Kunto itulah yang membuat semakin saya mencintai sejarah dan semakin penasaran sebenarnya. Ada apa sih di Bandung? Kok maksudnya pas zaman saya dulu waktu SMA kayaknya masih belum terlalu, orang-orang tuh belum terlalu tahu gitu ya. Saya berawal dari sejarah. Betul. Akhirnya banyak kegiatan, aktivitas yang bersinggungan dengan sejarah yang Teh Mary juga ikuti sekarang. Betul. Nah, awalnya saya pikir sendiri kan. Saya pikir kok saya sendiri gitu. Ternyata enggak. Banyak orang-orang ini yang menariknya jiwanya dari kecil ya. Kecil. Nulis dan berarti banyak juga karyanya. Cuman kok kuliahnya nggak ke sastra, sejarah. Dulu sebetulnya saya malah pengennya ke seni rupa. Nah, jadi cuma kan orang tua zaman dulu itu kayaknya mikirnya yang namanya mau jadi apa sih, jadi seniman tuh gitu loh. Seniman itu kok gitu. Jadi karena saya suka gambar kan, jadi memang kayaknya dunia seni itu saya dari kecil ya. Akhirnya kuliah? Nah, ekonomi justru. Karena orang tua yang menyarankan gitu. Jadi yang udah jelas deh kalau misalnya ekonomi itu bakal jadi, karena pikir orang tua tuh kayaknya dulu mikirnya mending kayaknya kerja di bank deh, kayak gitu ya, kayaknya di perusahaan. Jadi lebih pikiran itu lebih kerja di orang, jadi orang gajian gitu lah. Jadi yang orang-orang yang jadi nggak diinin wira swastanya, wira usahanya tuh nggak. Zaman itu memang
kreativitas atau kreasi Betul. hal yang berhubungan dengan itu memang belum terlalu Itu kayaknya juga warisan loh, kan warisan dari feodal, warisan dari zaman Belanda dulu. Kita yang sebagai orang-orang yang Iya, sudah iya. terbiasa di Iya. itulah ya, Betul, gitu. betul. Jadi ya orang tua juga masih begitu pikirannya. Ngapain ke seni rupa, mau jadi apa, yang kayak gitu. Tapi jiwa seni, jiwa ya kayak menulis, menggambar, Iya. melukis kayak gitu tuh sampai sekarang. Akhirnya Sekarang tidak didobrak ada. setelah Betul. jadi ibu rumah tangga ya. Betul. Karena resign dulu Betul. berapa tahun tuh? Nah resign itu saya nggak pernah berhenti menulis, Kang. Jadi Ya. dari dulu sampai sekarang tuh saya nggak pernah berhenti menulis. Oh, jadi terus menulis. Terus ya. Kegiatan-kegiatan Ya. itu pun terus dan saya. kebanyakan temanya sejarah Nah, karena kecintaan saya pada sejarah Kebanyakan itulah, sejarah. kemudian saya menulis sejarah. sambil beraktivitas dengan beberapa wadah komunitas. Betul ya. gitu. Nah, jadi saya resign, kemudian ngurusin anak, tapi saya masih kerja bersama suami. Iya, iya. Saya ngebantu suami, Iya. tapi di sela-sela itu saya masih menulis dan karena kecintaan saya kepada alam juga itu kayaknya berkaitan kan. Malah Kecintaan pada alam, oh iya, kepenulisan iya, iya, itu iya. semuanya sebuah kait mengait Malah saat gitu loh. setelah desain tadi itu peluang yang besar, kesempatan besar untuk memaksimalkan passion, Betul, ya betul. minat, Iya. hobi, ya Betul. malah lebih maksimal, Mbak. Lebih Dan maksimal. lebih produktif Betul. mungkin Ya, betul. Produktif, Karena banyak waktu ya Iya, di iya. rumah. Sampai sekarang. Lebih bebas lah. lebih bebas. Berekspresi, Berekspresi, waktu ya. mungkin Jadi bisa betul. mengerjakan sesuatu sambil ngawasin di Ya, rumah ya. sambil Rasa bersalah saya kepada anak-anak tuh agak terobati dengan saya bisa mengawasi anak-anak Ya. langsung tapi tetap bisa berkegiatan. betul. Gitu loh. Iya. gitu. Iya. Saya pengen tahu Oke. karya apa yang paling menyentuh, yang Hmm. paling berkesan sebelum membuat tentang sanatorium ini. Eh, Dilihat dari penulisan. Yang menarik nih di Bandung apa atau ya yang di Bandung? Jadi kalau penulisan sejarah tuh saya sebetulnya nggak pernah menulis sesuatu yang khusus dan kemudian dijadikan buku itu belum kan, Iya, iya. sejujurnya gitu. Hmm. Tapi saya menulis hal-hal kecil sebetulnya tuh jadi Iya. tentang sejarah BLA misalnya Bandung Lautan Api, Iya. terus kemudian tentang sejarah bangunan mana, cuman kayak gitu aja. Justru yang paling menarik itu yang bikin saya terenyuh itu justru sanatorium. Ini Karena apa? iya, kenapa tuh sanatorium Itu karena memang ada romantisme masa lalu. Romantisme masa lalu yang berhubungan karena dengan dengan sanatorium ini karena saya memang pernah tinggal di Tinggal di kompleks sini. yang adalah saya tuh justru baru tahu kan. ini? Justru kompleks PMI ini adalah sanatorium itu. Oh, Kang. bagian dari sanatorium. Bukan bagian dari sanatorium. Memang sanatorium itu awalnya di sini, itu kompleksnya di adalah sini. sanatorium. Oh, gitu. Itu yang menyebabkan saya ingin menulisnya ya gitu. Karena saya yakin masyarakat sejarah Bandung pun belum ada yang tahu Iya, iya. tentang ini gitu. Dan saya tuh sedih. Jadi sebuah bangunan heritage, Iya. sebuah bangunan yang penuh sejarah kan, Iya. sejarahnya tuh kental banget gitu di sini berhubungan dengan sebuah institusi kemanusiaan, tapi tidak pernah ada yang mengangkat. Tidak ada yang pernah mengangkat dan orang-orang tidak ada yang tahu apa sebenarnya ini. Tapi saya tahu persis dari dulu bahwa ini pasti sesuatu gitu. Itu berangkat dari Berangkat hal dari situ. itulah kan. Cuman Saya ingin mengangkat. Benten potong dulu. Silakan. Itu kan romantisme pribadi ya. Betul. Tapi buat kepentingan umum apa sih sebetulnya gitu? Itu yang tadi saya ceritain di Iya. awal kan. Jadi orang masyarakat sejarah Bandung ya, anak-anak muda yang sedang mencintai sejarah ini lagi pada ngulik apa segala rupa yang selalu dibicara itu hal yang sama sebenarnya kalau mengenai bangunan. Pasti bangunan-bangunan yang udah pada berdiri tuh, yang Iya. udah kelihatan banget fisiknya seperti bangunan BI itu ya, terus kemudian gedung sate itu yang udah jelas Antikarya. banget ya, Standar itu ya. Antikarya, terus Iya. kayak rumah sakit bungsu, Iya, iya, Hasan iya. Sadikin itu saya nulis Gedung saya nulis ITB, juga Isola. ITB Villa Isola, Iya. terus kemudian apa? Tapi nggak ada yang tahu tentang sebuah bangunan yang justru merupakan dibangun tuh justru awal-awal loh, maksudnya termasuk bangunan-bangunan yang terkenal di Bandung, termasuk bangunan-bangunan yang dibangun di awal juga, tapi orang nggak ada yang tahu karena tersembunyi tempatnya dan mereka nggak tahu sejarahnya ini.